Sejarah Kerajaan Goa Talo dan jejak peninggalannya. Kerajaan Goa Talo merupakan kerajaan bercorak Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa Talo berdiri sekitar abad ke-16. Kerajaan Goa Talo dikenal juga dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan gabungan dari Kerajaan Goa serta Kerajaan Talo yang dimiliki oleh dua bersaudara. Pada pemerintahan Raja Daeng Matane Karaeng Tumaparisi Kalona, kedua kerajaan ini dipersatukan. Goa dan Talo bersatu atas dasar kesepakatan, sehingga rakyatnya tidak memihak siapapun namun memiliki dua raja yang masing-masing punya wilayah kekuasaan. Di akhir abad ke-16, Sultan Alauddin menjadi raja pertama yang memeluk Islam di kerajaan Goa Talo ini, sekaligus penanda kerajaan Goa Talo menjadi kesultanan. Pertumbuhan Islam di Goa semakin pesat. Pada tahun kedua kesultanan, semua rakyat berhasil diislamkan. Masa kejayaan Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaan pada saat di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin pada 1653 sampai dengan 1669. Raja Goa ke-16 yang juga bergelar pahlawan nasional ini berhasil menunjukkan pendidikan dan kebudayaan Goa Talo. Sosok Sultan Hasanuddin yang berjuluk ayam jantan dari timur ini dikenal tidak menentang keras kehadiran VOC saat menguasai sebagian kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi. Pada masa keemasan Kerajaan Goa Talo, wilayah ini pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia di bagian timur. Ada banyak saudagar muslim dari berbagai wilayah yang datang ke Goa dengan tujuan untuk berdagang. Kerajaan Goa Talo juga bersifat maritim karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Runtuhnya Kerajaan Goa Talo. Saat VOC menguasai sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi, Sultan Hasanuddin berupaya melawannya dengan bantuan dari Satuan Kekuatan Seluruh Kerajaan Indonesia Timur. Peperangan melawan Belanda saat itu langsung dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Namun, penjajah justru menambah pasukan yang membuat kubu Goa melemah dan terdesak. Pada 1667, Kerajaan Makassar mengakui kekalahannya dengan bersedia menandatangani Perjanjian Bungaya. Perjanjian ini dinilai merugikan Goa. Pertempuran dengan pihak penjajah pun kembali terjadi. Saat itu, VOC kembali meminta pasukan tambahan yang akhirnya berhasil merobohkan benteng kekuasaan Kesultanan Goa. Pasca kalah, Sultan Hasanuddin turun tahta dan mengundurkan diri dari kerajaan. Perjanjian tersebut disebut-sebut sebagai penyebab runtuhnya Kesultanan Goa. Kesultanan Makassar mulai mengalami transisi kepemimpinan. Saat dipimpin Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin, kesultanan resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Peninggalan Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo banyak meninggalkan bukti sejarah yang dapat dilihat saat ini. Berikut jejak peninggalan Kerajaan Goa Talo. Yang pertama, Istana Bala Lompoa. Bala Lompoa merupakan istana yang pernah menjadi hunian para raja Goa dan terletak di kota Sungguh Minasa saat ini. Istana Bala Lompoa sudah menjadi situs budaya. Yang kedua, Istana Tamalate. Selain Bala Lompoa, ada juga Istana Tamalate sebagai jejak peninggalan dari kejayaan Kesultanan Goa, yang juga berlokasi di kota Sungguh Minasa. Yang ketiga, Masjid Katangka. Masjid Katangka atau saat ini disebut Masjid Al-Hilal adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan yang dahulu menjadi Kesultanan Goa. 4. Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu termasuk saksi bisu sejarah Kerajaan Makassar yang sebelumnya dijadikan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan. 5. Benteng Fort Rotterdam. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang merupakan bekas markas pasukan katak Kerajaan Goa Talo yang setelah Perjanjian Bongaya menjadi milik Belanda. Itulah sejarah Kerajaan Goa Talo mulai dari masa berdirinya, masa kerajaan, runtuhnya Kerajaan Goa Talo, dan jejak peninggalan Goa Talo.